Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul korespondensi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Farah Syifa Mutiara Kanza. Materi kedua disampaikan oleh Al-Fadri. Materi ketiga disampaikan oleh Sugiyarti. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Mita. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Baiklah, saya akan memaparin materi yang pertama, yaitu pengertian korespondensi. Korespondensi atau surat menyurat adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak ke pihak lain. Korespondensi dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan atau organisasi atau atas nama per orang. Adapun yang berikutnya, definisi surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk penyampaian informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesan, perintah, laporan, dan putusan. Adapun berikutnya, surat bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh seseorang, lembaga, organisasi, atau institusi yang menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu, baik itu berupa pengirim surat via pos, faksmail, telepon, ataupun lewat jalur internet. Contohnya, surat bisnis bisa meliputi surat perintah kerja, surat perkenalan bisnis, surat pemesan produk, surat pindah alamat kantor, surat penagih, surat kontrak kerjasama, surat perjanjian, ataupun surat pengaduan. Adapun yang berikutnya, fungsi surat. Menurut Vinoza 2011.64, fungsi utama surat adalah sebagai alat komunikasi tulis. Karena tertulis, surat dapat pula berfungsi sebagai yang pertama, tanda bukti tertulis, yang kedua, alat pengikat, yang ketiga, pedoman untuk bertindak, keempat, keterangan keamanan, kelima, tanda bukti tertulis, 6, alat pengingat, 7, pedoman untuk bertindak, 8, keterangan keamanan, 9, duta atau wakil organisasi, 10, dokumen histori dari suatu kegiatan. Baiklah, inilah materi dari saya. Bagian-bagian surat. 1. Bagian surat atau kop surat. Kepala surat digunakan sebagai identitas lembaga atau instansi yang mengirim surat. Di dalam kepala surat terdapat nama dan alamat instansi atau keterangan lain mengenai instansi atau lembaga tersebut. 2. Nomor surat. Setiap surat resmi biasanya disertakan nomor surat. Pada nomor surat sering menggunakan kode tertentu dengan fungsi untuk sebagai berikut. 1. Memudahkan pengaturan dan penyimpanan sebagai arsip. 2. Sebagai alat ukur kegiatan yang berhubungan dengan surat pada periode tertentu. 3. Memudahkan mencari surat apabila dibutuhkan lagi. 4. Mengetahui jumlah surat keluar masuk pada suatu periode tertentu. 5. Sebagai referensi bila diperlukan. 3. Tanggal, bulan, dan tahun surat. Tanggal, bulan, dan tahun surat resmi harus ditulis lengkap. Fungsi tanggal surat itu sebagai alat pemberi informasi tentang waktu surat itu dibuat. 4. Lampiran surat yang melampirkan sesuatu seperti proposal, kuitansi, akte notaris, dan sebagainya. Perlu dituliskan kata lampiran yang diikuti jumlah yang dilampirkan. Lampiran berfungsi sebagai petunjuk dokumen yang harus disertakan bersama surat yang bersangkutan. Hal atau perihal surat. Hal atau perihal surat dalam surat resmi bertujuan untuk memberitahu pembaca tentang topik dalam surat tersebut. Penulisan perihal lebih baik singkat, tetapi cukup bagi pembaca untuk mengetahui persoalan pokok, meskipun belum membaca lengkap isi surat. 6. Alamat surat. Penulisan alamat pada surat resmi sebaiknya menyebutkan nama orang yang dituju, dan di depan nama dicantumkan sebutan Bapak, Ibu, Saudara, Nyonya, Tuan, Nona, tergantung kepada siapa surat itu dikirim. Bila pengirim surat tersebut menyebut secara resmi dengan jabatan atau gelar akademis, maka ditulis tanpa didahului Bapak, Ibu, Saudara, Nyonya, Tuan, dan Nona. 7. Salam pembuka. Salam pembuka surat adalah tanda hormat kepada penerima surat sebelum memulai membaca isi surat. 8. Isi surat. Isi surat memuat hal-hal yang disampaikan dalam surat tersebut. Isi tersebut bisa berupa laporan, pemberitahuan, pernyataan, dan lain-lain. Dalam penulisan isi surat hendaknya ditulis secara singkat dan jelas agar terhindar dari salah tafsir dan menjadi efisien. 9. Salam penutup. Salam penutup terdapat di antara alinea penutup dan tanda tangan pengirim. 10. Nama organisasi atau lembaga. Nama organisasi atau lembaga dibuat dalam bentuk stempel atau cap. Stempel ini berfungsi untuk menegaskan bahwa surat itu sah dan resmi. 11. Nama terang dan tanda tangan. Penanggung jawab. Surat ditandatangani oleh pejabat yang berhak atau berwenang. Nama terang dan tanda tangan penanggung jawab
berfungsi sebagai identitas penanggung jawab untuk mengetahui dari mana surat itu dikeluarkan. 12. Tembusan. Tembusan surat dikirimkan ke instansi lain yang berkaitan dengan surat yang bersangkutan. Tembusan biasanya diletakkan di sudut kiri bawah dengan menuliskan tembusan atau tindasan atau distribusi. 13. Inisial atau kaki surat. Inisial adalah singkatan nama pembuat penulis surat tersebut. Tujuannya untuk mengetahui siapa penulis surat atau pengetik surat tersebut. Bentuk-bentuk surat. Yang pertama yaitu surat full block style atau bentuk surat penuh. Bentuk full block style mempunyai susunan yang lurus dari atas hingga bawah. Jadi, surat tersebut terlihat seperti balok yang tulisannya mulai dari leher surat, tubuh, hingga kaki surat terlihat rata, kanan-kiri, serta tidak terdapat paragraf yang masuk maupun keluar. Oleh karena itu, semuanya terlihat rata. Yang kedua yaitu surat block style atau bentuk lurus. Bentuk block style hampir sama dengan bentuk full block style, yaitu nomor, alamat tujuan, salam pembuka, lampiran, dan tembusan ditempatkan pada margin kiri. Awal alinea dimulai dari margin kiri, namun untuk menulis bentuk block style ini terletak pada penempatan tanggal, ucapan, penutup, nama penanda tangan, dan posisi penanda tangan ditempatkan di sisi kanan surat. Yang ketiga yaitu bentuk semi block style. Merupakan bentuk surat di mana semua bagian surat kecuali isi surat diketik sama seperti bentuk lurus. Setiap akhir alinea baru diketik sesudah 5 ketukan dari pasak garis pinggir kiri. Biasanya bentuk surat ini ada dalam surat undangan pernikahan. Nah, yang keempat, surat identik style atau bentuk lekuk. Sementara untuk bentuk surat identik style, perbedaannya pada penulisan alamat tujuan yang ditulis secara bergerigi. Model ini artinya pada baris pertama dari bentuk surat identik style dimulai dari margin kiri. Lalu untuk baris kemudiannya menjorok masuk 5 hentakan. Kemudian untuk baris selanjutnya masuk lagi 5 hentakan dan seterusnya. Selanjutnya format lipatan surat dan amplop. Yang pertama, format lipatan surat. Ada 8 bentuk format lipatan surat. Yang pertama, lipatan baku atau standar full. Seperti namanya, jenis lipatan ini adalah jenis lipatan standar yang paling banyak digunakan untuk berbagai tujuan dan kesempatan. 2. Lipatan setengah baku atau semi standar full. Nah, lipatan ini mirip dengan lipatan baku dengan sedikit variasi, yakni ini pada bagian atasnya saja. Anda bisa menggunakan jenis lipatan ini untuk berbagai keperluan, baik formal maupun non-formal. Yang ketiga, lipatan akordeon atau akordeon full. Bentuk lipatan surat ini menyerupai akordeon, alat musik tut asal Jerman. Yang keempat, lipatan semi akordeon atau semi akordeon full. Anda tentu bisa menebak bahwa lipatan ini merupakan variasi dari lipatan akordeon. Perbedaannya pada ukuran lipatan di salah satu bagian. Anda tentu bisa menebak bahwa lipatan ini merupakan variasi dari lipatan akordeon. Perbedaannya adalah pada ukuran lipatan di salah satu bagian. Nah, yang kelima, lipatan tunggal atau single full. Inilah jenis lipatan untuk surat yang paling mudah dan bisa Anda selesaikan hanya dalam 1 detik saja. Anda hanya perlu melipat kertas menjadi 2 bagian dengan ukuran sama besar. Yang keenam, lipatan ganda atau parallel double full. Dan yang ketujuh, lipatan Prancis atau French full. Yang kedelapan, lipatan baron atau baronial full. Bentuk-bentuk amplop. Amplop dapat dikelompokkan berdasarkan wujud, ukuran, dan penggunaannya. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Amplop dibedakan menjadi 2, yaitu
amplop biasa, dan amplop berjendela. Yang kedua yaitu berdasarkan ukurannya. Amplop dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu amplop resmi, yang kedua amplop kartu, yang ketiga amplop bisnis, keempat amplop pendek, kelima amplop panjang, dan yang terakhir amplop besar. Selanjutnya yang ketiga berdasarkan penggunaannya. Yang pertama amplop berkatalog, yang kedua amplop berkait, dan yang ketiga amplop kancing bertali. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.